Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang, selamat bergabung kembali di program 30 Hari Terapi bersama saya Ahmad Sofyan Hadi. Kali ini kita akan membedah tentang persepsi diri. Jadi apa sih persepsi kita yang kemudian membuat kita hidup di level itu? Wah, pakai level-levelan sekarang kita ya. Baik teman-teman semua, langsung saja kita buka materinya. Nah, jadi tentang persepsi diri. Anda kebayang nggak sebuah game virtual di mana ada orang yang begitu asik main game virtual, dia menjerit, dia kemudian katakanlah ketakutan atau dia lalu tertawa-tawa, asik sendiri gitu loh. Nah, bagi bagi orang lain yang kemudian menonton, kenapa ya nih orang gitu kan? Karena mereka tidak masuk ke dalam alam pikiran si pemain game. Nah, tapi kemudian saya punya ilustrasi yang berbeda juga, teman-teman semua, tentang persepsi ini. Mari kita dengarkan musik ini, teman-teman ya. Pada saat Anda mendengarkan suara ini terdengarnya sangat seirama dengan lagu yang dibawakan, dengan gerakan itu seirama dengan musik yang dibawakan ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya musiknya kita matikan? Oke, musiknya saya matikan. Anda seperti melihatnya lucu gitu loh. Ini orang gerakan-gerakan kayak gini ngapain gitu, cuma gitu-gitu doang. Kenapa? Karena Anda tidak masuk ke dalam musik yang mereka dengar. Coba gitu-gituan apa-apaan itu kan? Anda kebayang nggak ketika Anda dianggap aneh oleh orang lain karena orang lain tidak mendengar tanda kutip musik yang sedang Anda mainkan? Atau kemudian Anda menganggap aneh orang lain karena perilaku mereka mengikuti musik yang mereka dengar, tetapi Anda tidak mendengar. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mari kita sudahi kebingungan kita nyalakan lagi musiknya. Nah, ya, terdengar lagi ya. Jadi, akhirnya nampak wajar ya, dan terdengar oh ya ini pas gitu kan, oh pantesan dia lompat-lompat, oh pantesan gerakannya gitu-gitu, karena memang ketukan nada lagunya seperti itu kayak gitu. Sekali lagi, kalau seandainya saya matikan, ini apa-apaan ini goyang-goyang ini. Itu coba itu apa-apaan, nggak ada kerjaan kayak gitu ya, karena kita nggak masuk ke dalam irama musiknya. Oke, tapi sekali lagi kalau seandainya kita perdengarkan musiknya, nah akhirnya jadi oh iya ya, emang sih begitu ternyata ya. Oke, nah teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari kita itu punya musik-musik sendiri yang melatari perasaan-perasaan kita, keputusan-keputusan kita. Anda berirama dengan cara hidup tertentu, dengan cara bicara tertentu, dengan pola tindakan tertentu, karena Anda sedang memainkan musik di dalam pikiran Anda. Sehingga orang lain mengatakan, kok kamu sedih sih, kok kamu cara kerjanya gitu sih, kok kamu begini sih, kok kamu gemeteran sih. Orang lain menganggapnya aneh. Padahal sebenarnya ada irama musik. Apa itu musik? Itu persepsi-persepsi kita. Ada keyakinan-keyakinan kita. Demikian pula ketika kita melihat orang lain, ada seorang suami, teman-teman semua. Suami itu, kok kamu tiduran mulu sih? Kok kamu gampang emosional sih? Saya ingatkan, ada kasus suami, dia tidak bekerja, sehingga dia merasa rendah diri, merasa minder. Dan sebenarnya itu menekan dia. Oke, itu menekan dia. Karena dia merasa tertekan, dia nggak nyaman untuk melakukan apapun. Kenapa? Karena merasa tertekan. Dan daripada misalkan dia marah-marah, dia lebih memilih tiduran. Kenapa? Kalau dia tiduran, dia tidak terpancing emosi karena dia sedang menahan rasa tertekan itu. Bagi orang lain, bagi pasangannya, bagi istrinya, kok kamu nggak kerja, kerjanya tiduran mulu sih? Karena nggak ngerti musik yang ada di dalam pikiran dan perasaan si suami. Bagi suami yang kemudian, aku tuh sebenarnya tertekan, aku tuh pengen marah ini tuh. Kalau aku cuci piring, takutnya itu malah piring-piringnya berantakan semua karena kemarahan aku. Jadi aku harus tidur nih. Kenapa? Karena untuk menekan rasa marah aku sendiri. Akhirnya kalau Anda mendengar, oh pantas kalau gitu.
Oke. Nah, sekali lagi kita pun punya teman-teman semua. Kita punya musik-musik dalam diri kita punya persepsi-persepsi itu, punya alunan-alunan itu yang buat kita bergerak dengan cara tertentu. Dan kita akan membedah itu dalam skala kepuasan. Oke. Karena kalau kita puas, kita bahagia, kalau tidak puas, kita terpuruk. Nah, skala kepuasan itu teman-teman semua ada 9 hal, 9 bidang. Pertama adalah spiritual, yang kedua fisik, ketiga intelektual. Selanjutnya adalah sosial, pasangan, pengasuhan, keuangan, karir, dan hobi. Nah, tugas Anda adalah menuliskan dalam skala 0 sampai 10, berapa skala kepuasan Anda? Pertama, dalam skala kepuasan spiritual, maaf, dalam skala 0 sampai 10, berapa skala kepuasan Anda? Apakah 0, apakah 1, 2, 3, 4? Skala 0 adalah sangat tidak puas, skala 10 sangat puas. Berapa skala kepuasan Anda? Setelah itu Anda tulis apa alasannya. Anda boleh pause video ini lalu Anda tulis apa alasannya. Sampai ketemu. Oke, setelah Anda selesai, baru kemudian nyalakan kembali video ini dan lanjutkan dengan yang lain. Saran saya jangan penasaran nonton sampai tuntas. Ini biar Anda ngerti di ujungnya ya. Sebab kalau Anda nonton sampai tuntas, nanti Anda malah ketemu clue-cluenya, oh kalau gitu Anda merevisi, nggak sadar kayak gitu. Ini jangan dulu, ini membedah ya, sedang membedah. Lanjut, setelah spiritual, intelektual. Seberapa puas Anda dengan intelektual diri Anda sendiri? Mungkin itu termasuk pendidikan Anda. Saya puas dengan intelektual saya karena saya bisa apa, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang saya tidak puas karena saya belum bisa melakukan ini itu, macam-macam lah. Apapun skala Anda, berapapun Anda menulis skala itu, Anda sebutkan alasannya. Ingat, pause video ini baru Anda tuliskan alasan-alasannya. Setelah Anda selesai, baru kemudian dinyalakan lagi. Selanjutnya, fisik. Seberapa puas Anda dengan fisik Anda? Mungkin Anda merasa sehat selalu, mungkin Anda merasa aku sakit-sakitan, Anda merasa ganteng cantik, Anda merasa jelek. Apapun itu. Apapun itu. Oke, tulis skalanya. Lalu sebutkan alasannya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian dengan pasangan. Bagi Anda yang sudah menikah, kalau belum nggak usah. Kalau belum, dilewat saja. Berapa skala Anda dengan pasangan Anda? Apakah Anda skalanya 10, Anda skalanya 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terserah. Pak, saya belum menikah, gimana kalau dengan orang tua? Boleh, boleh. Skala kepuasan Anda dengan orang tua, berapa skalanya? Dengan ibu berapa? Dengan ayah berapa? Lalu sebutkan alasan-alasan itu. Ingat, pause video ini, lalu Anda tulis alasan-alasan itu. Setelah itu Anda nyalakan kembali kalau sudah selesai menuliskan alasan. Selanjutnya adalah pengasuhan bagi Anda yang punya anak. Bagi Anda yang belum menikah, ini dilewat saja. Oke, berapa skala kepuasan Anda dalam bidang pengasuhan anak? Apakah Anda merasa saya puas sekali dengan pengasuhan anak karena titik-titik, atau saya merasa tidak puas, Pak, karena saya menyesal sebenarnya. Oke, Anda tuliskan. Selanjutnya adalah berapa skala kepuasan Anda dalam hal sosial. Oke, berapa skalanya? Anda tulis alasan-alasannya. Lanjut ke karir. Nah, karir teman-teman semua. Apakah Anda merasa puas dengan karir Anda? Kata ibu rumah tangga, tidak puas, Pak. 0, Pak. Kenapa? Karena saya tidak boleh berkarir. Misal ya. Atau saya kepuasan 10, Pak. Kenapa? Karena saya mendapatkan karir yang saya inginkan. Di mana? Ya di rumah tangga ini, Pak. Bisa saja ya, bisa saja. Apapun itu ya. Jadi ini persepsi masing-masing. Lalu sebutkan alasannya ya, sebutkan alasannya. Selanjutnya adalah keuangan. Seberapa puas Anda dengan bidang keuangan Anda? Apakah Anda full 10 atau katakanlah malah 0 atau di antaranya? Tuliskan skalanya di skala berapa, lalu sebutkan alasannya. Lanjut ke hobi. Apakah Anda merasa hobi Anda itu, di bidang hobi itu Anda merasa skala kepuasannya 10 atau bahkan 5 atau mungkin 2, Pak. Sebutkan alasan-alasan itu, teman-teman. Sebutkan alasan-alasannya. Oke, cukup sampai di sini kayaknya ya. Nah, akhirnya teman-teman semua, Anda sebenarnya Anda tidak perlu menulis sampai dalam bentuk tabel ini.
Tapi kemudian saya hanya ingin menyimpulkan semuanya, maka dibuat dalam bentuk tabel. Contoh misalkan spiritual, skalanya 7. Kenapa? Karena belum kesampaian umroh dan haji, misal. Apalagi alasannya? Pasti alasannya nggak satu, sebutin, sampai banyak. Selanjutnya ke intelektual dan macam-macam. Jadi ada bidang, ada skala, ada alasan. Nah, teman-teman semua, saya anggap Anda sudah mengerjakan ini semua. Kalau Anda belum mengerjakan ini, stop video sampai di sini. Sekali lagi, stop video sampai di sini bila Anda belum menuntaskan menulis alasan-alasannya. Jangan lanjut. Jangan penasaran. Oke, sampai di sini ya. Anda pause, tek. Dan saya anggap Anda sudah ya. Saya anggap Anda sudah. Lanjut teman-teman semua. Nah, tanpa disadari teman-teman semua, tanpa disadari, alasan-alasan ini adalah persepsi kita. Mohon maaf, skala-skala ini adalah persepsi kita. Ibarat Anda ada sebuah tiang ya, ada sebuah hal yang ingin Anda capai, maka 10 adalah angka kepuasan tertinggi, lalu 0 adalah angka kepuasan terendah, dan 5 adalah tengah-tengah. Angka-angka ini berdasarkan persepsi kita, teman-teman semua. Berdasarkan persepsi kita. Dari mana kemudian pikiran mengambil angka-angka ini? Berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu, bukan berdasarkan pengalaman masa depan, karena masa depan belum terjadi. Tetapi ketika dia muncul sebagai persepsi, dia menjadi satu imajinasi, satu program di pikiran bahwa saya benar ada di level ini, karena di masa lalu saya seperti ini, seperti ini. Tanpa disadari, Anda membayangkan alasan itu terus-menerus, padahal alasan itu ada di masa lalu. Benar teman-teman semua? Ini yang kemudian membuat hidup tidak berubah. Kita hidup seperti kemarin-kemarin lagi. Ini yang membuat hidup di tahun berikutnya sama dengan tahun yang lalu karena kita dipenuhi persepsi-persepsi masa lalu. Kita mengambil data berdasarkan realita masa lalu. Pertanyaannya, contoh pasangan sering tidur atau pasangan sering membentak. Apakah itu pengalaman yang akan datang? Tentu saja itu pengalaman di masa lalu. Ketika kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah alasan, saya tidak puas dengan pasangan saya karena dia begini-begini, tanpa disadari itu memenuhi alam imajinasi kita, itu memenuhi alam pikiran kita, sehingga di masa depan kita menemukan alasan yang sama, sebab vibrasi pikiran kita sendiri. Jadi teman-teman semua, begitu Anda percaya bahwa Anda sakit, skala kepuasan Anda adalah 5, adalah 3, selamanya Anda di level itu. Dan teman-teman semua, itulah yang dimaksud salah satunya kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi Anda tulis alasan-alasan itu untuk menambahkan 50 kejadian yang tidak menyenangkan. Oke, sekarang Anda sudah punya tambahan 50 kejadian yang tidak menyenangkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita menghapusnya? Bayangkan alasannya satu dulu teman-teman semua, lalu ucapkan, saya ikhlas ya Allah, saya terima hidup saya ridho dengan takdir-Mu. Bayangkan, ingat, bayangkan lagi, lalu saya ikhlas, ya Allah, saya terima hidup saya ridho dengan takdir-Mu. Contoh, Anda membayangkan pasangan Anda yang sering membentak. Bayangkan sosok pasangannya, lalu Anda tulis, Anda ucapkan, saya ikhlas ya Allah, saya terima hidup saya ridho dengan takdir-Mu. Lanjutkan dengan Ho'oponopono, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan, aku terima kasih. Atau istighfar, astagfirullahalazim. Dan bila itu menyangkut dengan orang lain, Anda pun bisa mendoakan dia, ya Allah, ampuni dosanya, muliakan hidup dan matinya, muliakan hidup di dunia dan di akhiratnya, dan panjangkan rezekinya, ya Allah. Oke? Jadi teman-teman semua tidak sadar itu yang kemudian membuat kita berada di level hidup tertentu. Anda merasa benar untuk menangis ketika Anda merasa sedih. Orang lain merasa aneh, kenapa kamu menangis? Sama seperti orang yang berjoget-joget tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar musiknya. Kenapa kamu seperti itu? Begitu Anda mengungkapkan dan dia seperti mendengarkan alunan musiknya, oh iya, kalau aku di situ juga aku akan menangis, kata orang-orang. Oke, jadi itu juga jadi satu feedback buat kita, jadi satu masukan sebenarnya buat kita. Ternyata ketika anak kita menolak perintah kita, ketika anak bersikap tertentu, ketika pasangan bersikap tertentu, ketika orang lain bersikap tertentu, mereka hidup dengan persepsi mereka masing-masing, dengan alasan mereka masing-masing. Kita tidak mengerti, teman-teman semua. Sampai di sini mungkin kita tidak bisa memvonis orang lain. Oke, sampai di sini ya. Tapi kemudian poinnya adalah, mari kita hidup di level yang lebih tinggi lagi dengan cara melepas
keyakinan bahwa aku hidup di level itu. Tingkat kepuasan hidupku tidak memuaskan, misal. Kepuasanku cuma 8, kepuasanku cuma 7, kepuasanku cuma apa. Tanpa Anda sadari ketika Anda menyebut level-level angka itu, sebenarnya Anda sedang fokus kepada kenapa belum tercapai. Atau Anda fokus kepada hal-hal yang tidak Anda dapatkan, bukan fokus kepada apa yang Anda dapatkan. Nah, apa yang dimaksud fokus kepada apa yang belum didapat? Itulah yang disebut kufur. Jadi kita tidak bersyukur gitu loh. Tidak bersyukur terhadap apa yang kita peroleh, tapi malah fokus ke apa yang belum kita peroleh. Dan itu kemudian berpotensi untuk membuat kita kufur. Kufur itu ingkar. Oke? Kata Allah kan, barang siapa yang bersyukur kutambah nikmatku, kalau siapa yang kufur, sungguh azabku sangat pedih. Ini lebih kepada peringatan gitu ya. Kalau kita ingkar, Allah ngingetin bahwa akan ada azab gitu ya. Jadi, Pak ini aku diuji apa dikasih azab. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, jadi poinnya teman-teman semua, bersihkan persepsi-persepsi keliru tadi, maafkan masa lalu, praktekkan dengan cara ini atau cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik teman-teman semua, itu saja materi singkat untuk kali ini. Dilanjutkan nanti besok. Saya Ahmad Sofyan Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum.